Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Wahyuningsih dengan NIM 20510 5010025. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan sedikit memberi tanggapan tentang pengangguran dari video Bapak Dr. Abdul Nafis Al-CMI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam video tersebut dijelaskan tentang definisi, macam-macam jenis-jenis pengangguran, kemudian dampak dari pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dan pengguna pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk definisi pengangguran sendiri yaitu orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sudah berumur 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Misalnya, seseorang tersebut sudah berumur 20 tahun, tetapi dia tidak bekerja. Itu dikategorikan dalam pengangguran. Kemudian jika ada seseorang yang sudah berumur 20 tahun tetapi dia sedang kuliah dan orang tuanya itu cukup mampu atau kaya, itu tidak termasuk kategori pengangguran. Selanjutnya yaitu macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Untuk pengangguran terbuka sendiri yaitu secara nyata, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga penghasilan, padahal mereka sudah masuk dalam angkatan kerja. Misalnya, seseorang yang lebih memilih untuk santai di rumah dengan main HP dan juga ngobrol di kafe padahal dia sudah masuk dalam angkatan kerja. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, yaitu di mana dia bekerja tetapi dalam waktu tidak standar. Misalnya seseorang yang bekerja dalam waktu 10 jam namun hanya bekerja dalam waktu 5 jam. Dan yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini seorang yang bekerja dalam bulan-bulan tertentu dan tahun-tahun tertentu, misalnya seorang petani. Dan yang terakhir yaitu pengangguran setengah menganggur. Misalnya dia bekerja 6 hari namun hanya bekerja dalam waktu 3 hari. Dalam video tersebut juga dijelaskan tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan yang terakhir pengangguran teknologi. Selain itu juga dijelaskan tentang dampak dari pengangguran, misalnya terjadinya kemiskinan, menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi dan juga terjadi upah yang rendah. Kemudian dijelaskan juga tentang cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran ini bisa dilakukan dengan cara yaitu memberikan latihan pekerjaan dan juga membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Penjelasan berikutnya yaitu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran dibagi menjadi 2, yaitu pengangguran jabariyah dan pengangguran hiyariyah. Pengangguran jabariyah ini artinya terpaksa. Maksudnya yaitu seseorang yang tidak memiliki hak sedikit pun untuk memilih statusnya dan terpaksa harus menerimanya. Pengangguran ini pada umumnya terjadi karena seseorang itu tidak memiliki keterampilan sedikit pun yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil untuk masa depannya, atau seseorang yang memiliki keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikit pun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman atau teknologi. Kemudian pengangguran hiyariyah artinya yaitu pilihan, maksudnya yaitu seseorang yang lebih memilih untuk tidak bekerja padahal pada dasarnya
dia mampu untuk bekerja. Misalnya seseorang yang memiliki keterampilan dalam desain atau melukis, tapi dia lebih memilih untuk menganggur daripada bekerja, padahal dia sudah memiliki kesempatan untuk bekerja dalam perusahaan-perusahaan di bidang tersebut. Nah, adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi pengangguran. Kelompok pengangguran Jabariyah itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran hiaria, karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya juga mereka mampu untuk bekerja. Hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih untuk menjadi beban orang. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.